Kalau dari cerita tadi kan kalau kita ngelihat berarti yang Jadi salah ada- ini Eksi, Pak. Jadi ada dikeluarin uang sama Antamnya. Dia main sama orang dalam. Yang main dengan orang dalam nih Eksinya. Eksi. Berarti kalau kita ngelihat dari kasus ini sebenarnya pelakunya itu Eksinya. Dan saya itu korban kena tipu Eksi, Pak. Nanti kita lihat pengadilan. Apakah dalam proses itu ada nggak kong kali kong antar mereka? Ketika emas itu kurang, itu ada tiba-tiba karyawannya si Antam ini yang di sana mengeluarkan surat, padahal dia nggak punya hak. Dia nggak punya hak untuk itu, dia keluarkan surat bahwa Antam punya hutang terhadap Budi Dari Said. karyawannya Antam. Karyawan Antam. Berarti internalnya Antam ada kesalahan. Ada. Antamnya ngakui katanya. Ngakui kalau Antam punya utang terhadap Budi Said. Sementara pengadilan mengatakan ketika karyawan terlibat menjanjikan sesuatu, perusahaan harus bertanggung jawab. Oh, kenapa Budi Said belinya di Antam? Atau ini ada keterlibatan negara di dalam? Cukup dengan tanya dokter Richard. Akhir-akhir ini ada kasus yang sangat viral dan membuat saya bertanya-tanya. Bahkan katanya itu hukum bisa dibeli katanya. Budi Said jadi tersangka rekayasa jual beli emas Antam dari 2018. Saya bacain dulu sebelumnya ya. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan Budi Said sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan penjualan emas logam mulia 1 ton lebih dari pada butik Surabaya 1 PT Tambang Antam. Ya. Dalam rentang Maret sampai dengan November 2018 ya. Dan Budi dan sejumlah pejabat PT Antam diduga melakukan persekongkolan untuk merekayasa transaksi jual beli emas Antam. Dan hadir di samping saya hari ini staf khusus 3 Menteri BUMN, Bapak Arya Mahendra Sinulinga. Selamat pagi, Pak. Pagi. Luar biasa. Thank you Pak sudah hadir di sini, Pak. Iya, sama-sama. Saya pengen tanya dan pengen tahu banget tentang kasus ini. Ini kasus yang amat sangat aneh, Pak. Aneh memang. Aneh, Pak. Aneh banget. Aneh. Kayak gimana sih ceritanya, Pak? Iya, jadi ini kan sempat 3 tahun juga kasusnya ya. Hampir 2 tahun. 2018, bayangin. 2018 pembelian emasnya, kemudian berkasus, jadi udah lama banget. Dan menang terus sampai ke pengadilan. Bahkan di Mahkamah Agung, PK menang juga. Nah itu. Ini kan hebat ya. Terus gini, Pak. Ini awam ya, Pak ya. Saya ya, awam ya. Iya. Ini kan kasusnya ke Perdata nih. Iya. Ya. Pertama menang nih, PN ya. Iya. PN-nya menang nih. Iya. Terus ke PT Kalah. Iya. Terus naik lagi ke Mahkamah MK, Agung, MA ya, menang. MA Iya. ya. Menang Menang. dia lagi ya. Iya. Proses lagi ke PK, ditolak PK-nya. Iya. Berarti mengukuhkan bahwa dia benar nih. Betul. Terus tiba-tiba Antam menggugat pidana, tiba-tiba tersangka dan ditahan. Terus ditahannya kalau aku nggak salah nih, Pak ya, aku baca di media, itu dugaan korupsi. Alah, Mak, kalau kayak gitu aku beli emas dikasih diskon, aku bisa kena dugaan korupsi, Pak. Nah ini, makanya saya mau jelasin nih. Jadi kan ini case yang kita tangan. Kalau dilihat dari, nanti lihat ya dari sisi formal, kayaknya benar gitu. Menurut saya, jadi kayaknya benar gitu. Karena gini, dia itu beli emas ke Antam, retail, Oke. bukan wholesale ya. Di 2018, Bapak Budi Said Beli ke butik Antam. beli ke butik Antam. Iya. Langsung. Langsung ya. Langsung, oke. Tapi dia pakai agen. Pakai agen. Namanya Eksi itu. Iya, iya. Langsung tapi pakai agen. Kayak Dia gimana? pakai agen, jadi dia lewat agen itu yang beliin lah gitu, Oke. dijanjiin. Katanya dia dijanjiin akan diskon hampir 20%. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Agen itu orang dalam Antam atau bukan? Bukan, Fix. fix. Jelas ini, Jelas. Pak. Karena ada beberapa media menyatakan bahwa Eksi itu adalah bagian dari Antam. Nggak pernah ada. Tidak pernah. Nggak pernah Tapi tercatat. itu adalah agen yang diakui oleh Antam. Ya, ada orang beli misalnya lewat Mas Richard gitu ya. Sini aku beliin Mas. Saya percaya kan saya lewat Mas kan bisa Oke. aja. Mas kan Berarti beli nggak ada masalah. itu bisa siapa saja. Bisa saja. Tapi sebenarnya di Antam itu kalau retail kita nggak perlu pakai agen. Oke. Itu menjadi pertanyaan. Kenapa harus pakai agen? Gini, Mas. Kalau di properti kan ada namanya agen properti. Betul. Kalau di asuransi kan namanya ada agen asuransi. Betul. Yang terpercaya kita Betul, ngomongnya. betul. Bahkan ada kartunya, Betul, ada betul. penunjukannya. Betul, gitu. betul. Apakah Eksi itu adalah agen terpercaya dari Antam Enggak. atau nggak jelas? Ada, nggak jelas. Nggak jelas? Nggak jelas. Fix ini ya, Pak Fix ya? ya. Oke. Jadi beli melalui Eksi. Eksi. Oke. Ada diskonnya sekian puluh persen gitu, 20%, hampir 20%. Yang janjikan siapa? Eksi. Kok bisa Eksi janjikan? Nah, makanya saya juga tanya,
kok kaliber Budi Said yang katanya Crazy Rich itu kok percaya gitu. Ya itu kan hak orang ya Pak Ya, ya. hak orang. Ah. Tapi Dia mau berikutnya- percaya atau nggak percaya kan hak dia. Oke, berikutnya dong kita lihat produknya. Oke. Produk dia adalah nanti kalau Anda beli lewat saya misalnya gitu ya, kita bisa dapat diskon hampir 20%. Oke, sampai di sini dulu. Itu ada pidananya nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Kalau karena belum tereksekusi ya. Ya, ibaratnya kayak gini lah, ada broker yang Ya, datang, ya. Pak mau beli skincare Dr. Richard nggak Pak? Ya. Aku kasih 20% nih, Ya. kayak gitu punya Kan kan. ngomong doang nih. Ngomong doang nih, Iya kan? ya kan? Terus aku beli, benar-benar dapat diskon 20% itu? Nah, enggak. Nggak dapat? Belum dapat. Nggak dapat? Nggak dapat. Oke, Jadi dia dikasih emas, nanti dijanjiin, nanti akan dapat. oke. Oke. Heeh. Nah, problemnya Mas Richard, kalau katanya dijanjiin 12 hari kemudian akan dikasih emas diskonnya. Heeh. Udah. Problemnya adalah gini, bayangin nggak, Antam itu juga punya kewajiban buyback. Oke. Kalau ada, misalnya Mas beli emas, kemudian jual ke saya ke Antam lagi, Iya, betul. buyback. Heeh. Langsung marginnya 15% Mas. Heeh. Kok bisa? Ya itu kan diskon tadi. Jadi kalau harga misalnya ini, Oh iya, karena diskon 20%, Iya. langsung jual aja, langsung jual aja. untung 20% dong. 20%. Kan ada, emas kan turun kalau dia. Iya. Emas kan turun nih, kalau kita beli kan sama jual kan beli nih, turun. Ah. Masih bisa dapat 15% loh. Betul, masuk akal. Di mana ada transaksi? Harusnya tidak mungkin. Nggak mungkin. Harusnya nggak mungkin. Kalau kita kerja kita, beli aja emas Antam tiap hari. Mas Richard ini nggak perlu kayak gini, nggak perlu jual-jual, nggak perlu apa-apa. Hah. Beli aja Antam terus tiap hari. Untung 20% sudah. Buyback lah, buyback Ya. 15% marginnya. Ah. Di mana ada margin 15%? Memang harusnya nggak logik. Nggak logik. Tapi yang dibeli ini kan banyak, Pak. Gini, emas itu mau banyak mau enggak, Antam itu kalau beli wholesale itu beli ini ya, kita beli besaran gitu. Kayak kita kalau beli barang ya inilah grosiran gitu ya. Itu cuma 0,6% diskonnya. Diskonnya. Memang ada diskon, tapi cuma 0,6%. Kalau dia wholesale. Oke. Artinya beli grosiran besar. Tapi kalau belinya retail nggak pernah ada. Oh. Karena nggak mungkin Antam bikin diskon sebesar itu. Gila, semua orang kan Siapa tahu Pak cuci gudang. nggak. Semua orang akan 15%. Kapan kita cuci emas, beli emas, cuci gudang, gila gitu. Nggak mungkin banget. Even 12-12 juga nggak Nggak akan akan bagus. ada. Nggak ada. Emas loh. Nggak ada Gila ya? nggak? Jadi saya gini, kita punya uang 4 juta nih, saya sama pegang nih. Teman-teman ini ya, beli dapat gaji dari Mas Richard, habis itu dia pergi ke Antam aja. Beli emas, diskon. Jual Langsung lagi, jual 12%. Langsung untung. Nggak Gila mungkin. nggak? Di Biasanya mana ada pada margin? waktu kita jual malah harganya lebih turun sedikit. Turun Ya. dikit. Nah, setelah turun pun tetap diskon tetap ada margin 15%. Di mana ada investasi 15%? Oke. Nah, dari sisi itulah nggak mungkin ada produk diskon itu. Harusnya yang namanya, dan tau nggak Mas, terbukti yang namanya Pak Budi Said melakukan transaksi itu 80 kali. Retail Iya, 80 kali. dia terus gitu. Bersama dengan iya, X. iya, karena sama X itu. Oke. Dan X itu kabarnya dapat terbukti di pengadilan ya. Nah, Dia dapat 90 M upah jasa. Oke. Di mana bisa dapat? Saya kronologi lagi pelan-pelan, Pak. Jadi saya Budi Said nih. Iya. Saya mau beli ke Antam, Iya. saya dijanjikan diskon 20% kalau saya belinya itu Oh, dia? banyak, berapa ton Iya. gitu ya. Terus saya beli melalui si Exi, saya cicil nih bayarnya. Iya. Exi, kalau misalnya benar bisa, aku kasih cuan lah. Cuan. Aku kasih cuan lah Iya. kayak gitu. Bisa bos katanya kan. Iya. Benar dapat diskon 20%. Benar ya? Iya. Kalau memang bisa ini aku kasih cuan nih ke kamu nih sampai 90 M gitu Iya. ya. Oke. Benar nih transaksi nih. Transaksi tapi kurang 1,1 ton. Kurang 1,1 ton. Iya. Karena si Antam yang ngerasa nggak segitu Nggak harganya. ada segitu harga, dan dia cuma ngeluarin emas sebesar Apa yang dibayarin? Yang dibayarin. Oke. Si Budi Saidnya bilang, wah nggak bisa kayak gitu dong. Iya. Kamu janjiin 20% tuh diskon. Betul. Ya kan? Iya. Saya gugat. Digugat. Benar kan? Benar. Sampai di sini aku nggak ketemu unsur pidana ya Pak. Nah, ternyata ada emas yang keluar. Hah? Lebih yang dikeluarkan. Si butik ini ketika kan biasanya kan check up. Kalau kita kan punya produk, punya ini kan dicek berapa banyak emas yang keluar dan sebagainya. Ternyata ada sisa 36 kilo berapa kilo gitu. Hah?
Di situ dia. Nggak paham, Pak. Kalau dari cerita tadi kan kalau kita ngelihat berarti yang Jadi salah ada- ini Eksi, Pak. Jadi ada dikeluarin uang sama Antamnya. Ah. Dia main sama orang dalam. Yang main dengan orang dalam nih Eksinya, Eksi. Budinya, Eksi. Eksinya. Berarti kalau kita ngelihat dari kasus ini sebenarnya pelakunya itu Eksinya. Dan saya itu korban kena tipu Eksi, Pak. Nah, nanti kita lihat pengadilan. Apakah dalam proses itu ada nggak kong kali kong antar mereka? Oh. Nggak mungkin polisi bikin tersangka kalau nggak ada kong kali kong antara mereka ini. Oh. Pak, tapi kalau misalnya kita kong kali kong kan ya, namanya kita pembeli, Pak ya. Iya. Kan semua pembeli kan pasti pengen untung ya, Pak ya. Betul. Ya, Eksi kalau kamu bisa proses ya itu bisa dihitung kong kali kong juga dong, Pak. Iya. Kalau kamu bisa diskon bener ya gitu punya, aku kasih kamu cuan, kan sebenarnya wajar-wajar aja, Pak. Artinya gini loh. Dia bisa aja, kita nggak tahu nih, saya nggak ngerti nih polisi gimana buktinya ya. Kan pasti ada 2 alat bukti nih, Iya. minimal 2 alat bukti Heeh. yang menunjukkan bahwa benar dia ada permainan dalam situ. Oh. Tapi Bapak sepakat dengan saya kan? Apa yang saya Kalau sampaikan putus tadi? iya, kalau nggak ada kaitannya, bisa. Kalau nggak ada, ternyata nggak ada urusan antara Eksinya sama Budi Said dalam arti ada kong kali kong sama orang dalamnya. Karena kemudian Mas, setelah itu, ketika emas itu kurang, Heeh. itu ada tiba-tiba karyawannya si Antamin yang di sana mengeluarkan surat, padahal dia nggak punya hak. Oke. Misalnya gini deh, kantornya Mas Richard kan pasti ada tuh, siapa yang berhak pakai nama kop suratnya Richard gitu. Oke. Nggak boleh dong, misalnya OB bikin. Ah. Ini dia nggak punya hak untuk itu, dia keluarin surat bahwa Antam punya hutang terhadap Budi Dari Said. karyawannya Antam. Karyawan Antam. Berarti internalnya Antam ada kesalahan. Ada. Terus kok saya bisa jadi tersangka? Budi Said ini bisa jadi tersangka? Disitulah mungkin ada kong kali kong tadi. Kalau nggak mungkin. Oke, Pak, saya pengen tanya ya. Ya. Saya itu masih nggak ngeh. Saya ngerti bisa jadi ini permainan. Ya. Bisa jadi. Bisa Tapi jadi. saya itu nggak ngeh ini bisa jadi pidana dan bisa Pak Budi Said jadi tersangka. Contoh kayak gini, Pak. Bapak punya toko emas nih. Atau Iya. Bapak nih, BUMN. Iya. BUMN nih. Tangan kanannya Pak Erick Thohir nih. Wah, pasti kan adalah kekuasaan wewenang lah, Pak. Saya ngomong kayak gitu kayak. Pak, bantu saya dong. Saya mau beli emas di Antam. Bapak kan staf susnya kan, ya gitu kan. Minta dong diskon dong. Ya, misalnya Bapak juga jahil nih kan. Oke, saya janji nih, Dr. Richard nih, diskon Iya. 20% nih kayak gitu punya. Oke, kalau memang dapat Pak, nanti saya kasih ini. Sampai di situ dulu nih Pak, obrolan kita nih Pak. Itu pidana nggak? Sebagai pejabat saya pidana. Bapak pidana, saya? Iya. Bapak juga kena. Saya juga kena. Iya. Melakukan gratifikasi. Oh, gratifikasi. Kalau sengaja ya. Oke. Kecuali misalnya Mas Richard kasih saya hadiah. Kan nggak sengaja tuh. Oke. Ya, dikasih dilaporin gitu. Oh, oke. Tapi itu bukan korupsi kan? Ketika tidak merugikan Antamnya, enggak. Oh, tapi kalau merugikan Antamnya yang korupsi itu bapaknya atau sayanya? Mas juga terlibat karena dapat keuntungan di situ. Oh, Gitu dia. gitu. Tapi kok bisa perdatanya bisa berkata lain? Karena yang tadi itu, dia pengadilan tuh memakai surat tadi tuh, surat utang. Bahwa ini kan Antamnya ngakui katanya. Oke. Ngakui kalau Antam punya utang terhadap Budi Said. Oh, makanya dia menang. Menang. Nah, sementara kita bilang dia nggak punya hak. Nah, pengadilan mengatakan ketika karyawan terlibat bukan penipuan ya, tapi terlibat menjanjikan sesuatu, perusahaan harus bertanggung jawab. Oh. Nah, bahaya nggak? Ada ternyata karyawan Mas Richard menjanjikan sesuatu kepada customernya Mas Richard. Pas Mas Richard nggak tahu. Oke. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Mas Richard harus tanggung jawab juga perusahaannya. Oke. Mati nggak Mas Richard kalau gitu? Tapi bisa jadi seperti itu. Bisa kan, jadi. memang. Itu perdebatan. Karena itu surat resmi yang keluar. Padahal dia nggak punya hak. Oke. Tapi itu sudah keluar ibaratnya Iya, kan. iya. Makanya di perdata menang. Iya. Oke. Terus polisi menyelidiki kenapa surat ini bisa terbit. Muncullah Pak Budi Said salah satu jadi tersangkanya. Betul. Oh, kalau dari situ saya paham. Iya. Tapi kembali lagi, sekali Mas Richard lah. Mungkin gitu margin 100%. Ya kan, mungkin kan saya dibodoh-bodohin. Sekali Mas Richard gitu loh. Sekali Pak Budi Said yang katanya crazy rich itu. Iya.
Yang ada tinggal crazy-nya nanti kita. Tapi kaya banget ya, Pak. Ya? Kaya banget, Pak. Saya nggak tahu deh. 3,5 triliun, Pak. Apanya tuh? Beli emasnya. Beli emasnya. Gila memang. 3,5 Berapa triliun. ton itu? Berapa tuh ton ya? 7,7 ton ya? 7,7 Oh iya ton. total 7,7 ton. Taruh di mana itu, Pak? Padahal tau nggak itu harga pada saat itu 500 ribuan. masih ribuan loh. Sekarang 1 juta loh. Iya, udah untung, gila, udah Pak. untung. Dia nggak perlu ke pengadilan pun sebenarnya. Udah untung dia sebenarnya. 2 kali lipat. 2 kali lipat loh. Ngapain ke pengadilan? Iya. Udah untung kok gitu ya. Iya. Mau dapat lagi untung kan parah ini gitu. Serakah ya, Pak. Jadi dia udah untung 3,5 triliun loh dengan harga naik emas sekarang. Benar. Benar kan? Benar. Ngapain lagi nuntut lagi 1,1 ton Udahlah gitu kan harusnya. udahlah. Cincai lah. Cincai lah. Udah cuan besar gitu kak. Mau nambah lagi gitu loh. Tapi mungkin kesel. Tapi gini, kembali lagi. Soal kesel tapi logik nggak? Nggak logik. Di mana? Saya udah sampai ngomong ya. Di media saya sampai ngomong. Saya di wawancara saya bilang ini. Kalau ini benar terjadi ada diskon seperti ini. Semua investor dunia perlu belajar sama Pak Budi Said. Masuk akal. 15% loh. Iya. Jadi saya kalau gitu, mas-mas ini semua, Yang ada duit investan aja. ya duduk aja, duduk di kantor di Antam, nih beli diskon, jual lagi, 12%, beli, jual. Tiap hari kerjaan, tutup kantor, pulang dulu, buka kantor, buka lagi, itu lagi kerjaan. Selesai mas hidup. Kripto kalah, Pak ya. Tahu. Kalah, nggak ada. Saya bilang apa? Di seluruh universe ini, universe loh, bukan dunia loh. Universe, alam semesta, Oke. ini Pak Budi Said nomor 1 nih, investor. Ada hal yang bikin saya penasaran lagi, Pak. Ini kan perdata oke lah ya, sudah Oke, ganti ya. iya, Jadi iya, ini iya. kan antara perdata dia menang, pidana dia jadi tersangka, Iya. ditahan. Itu kalau pidana, tersangka, itu 7,7 tonnya disita nggak, Pak? Enggak. Menang banyak pemerintah, Pak. Enggak lah. Sumpah. Enggak, itu kan hak dia. Kan alat bukti, Pak. Enggak, alat bukti nanti kan kalaupun selesai kan dipulangin lagi pasti. Tapi yang merugikan negara pasti disita kan, Pak? Disita. Pasti disita. Yang merugikan negara. Kalau Iya, yang iya. ditot enggak lah. Yang Tapi dia- enggak, yang hak 7,7 dia. ton yang sudah dibeli itu enggak disita, Pak? Enggak lah. Ya 5,9 yang sudah didapat, 1,1-nya kan ini Iya. kan. Itu enggak disita kan, Pak? Enggak Kalau lah. disita menang banyak, Pak ya. Jangan gitu. Kita nggak boleh mencelakakan orang Aku kan lain. penasaran. Sebagai awam nih penasaran, Iya. Pak. Oh, enggak ya. Enggak. Enggak Jadi ya. ya saya lihatnya cuma ini aja. Satu, nggak mungkin lah ada investasi seperti itu. Kita dijanjikan seseorang gitu, nggak mungkin banget. Makanya kan kita kan tahu ya, dulu kan banyak banget kredit kan tuh ya. Oke. Yang akhirnya banyak tertipu gitu masyarakatnya kan. Nah. Belum lagi yang pakai apa itu namanya robot-robot itu. Ah, Waduh, berapa banyak orang Indonesia binomo. semua itu. Ah. Berapa banyak orang yang tertipu sama itu gitu. Hmm. Itu pun dia marginnya paling 3% sebulan. Bener nggak? Iya. Nggak nyampe 15% gitu. Tapi bodong. Iya, apa ini kan Apalagi ini 15%. 12% gitu. Tapi aksinya sendiri ini sudah putusan dan sudah dipenjara atau udah dia kayaknya di pengadilan udah jadi ini kok dia udah kalah kayaknya dia. sudah kalah. Ya, saya nggak tahu Staf belum. Antam juga sudah Udah. jatuh pidana juga. Iya, 3 orang. Oh, tinggal ini ada hubungannya nggak antara Budi Said dan mereka? Betul. Nah, disinilah mungkin mereka nyanyi ya, mungkin polisi dapat info Oh. terbukti. Dan BPK pun mengatakan bahwa ada berapa kilo gitu emas yang hilang di situ berhubungan dengan kasus ini. Oh. Di situ. Saya baca berita itu saya jadi takut, Pak, beli emas. Oh, jangan, emas lagi bagus-bagusnya kok. Nanti katanya korupsi lagi, Pak. Ya enggak, ya asal tadi itu jangan diskon-diskon itu loh yang aneh-aneh gitu. Kalau enggak kan Jangan enggak masalah. diskon-diskon. Santai-santai aja. Beli emas kan lagi ngapain lihat agen gitu. Pak, saya pengen tanya gini, Pak ya. Kayak gimana bisa di Indonesia ini, Pak, kita di perdata menang, di pidana kita bisa kalah telak, Pak? Kok Ya. bisa, Pak? Kan gini, perdata kadang-kadang melihat dari legal formalnya. Hmm. Dokumen-dokumen aja. Oke. Sementara kalau pidana kan ada nggak perbuatan merugikan. Oke. Apakah itu kalau kita kayak di kasus ekonomi ya merugikan negara. Kalau dia yang lain ya merugikan orang lain juga gitu kan. Bisa aja kan gitu. Kalau nggak ada, kalau dokumen-dokumen bisa lengkap, tapi kalau ternyata ada permainan belakang kan nggak bisa juga. Oke. Kita anggap aja, Pak, secara pidananya terbukti secara sah dan meyakinkan. Iya. Ketok palu nih, Pak. Iya. Ada hubungan korupsi lah kayak gitu Iya. ya. Terus di penjara nih, Pak. Iya. Terus yang tadi kan
sudah MA nih Pak, sudah MA. Akan kita kan ada bukti baru. Oh, gara-gara pidananya keluar, ada Iya. bukti baru bisa ke PK. Bisa ke PK. Misalnya kasih contoh, Mas. Mas Richard beli tanah. Ah, Rupanya dari orang keberapa gitu. ah. Mas bisa, misalnya ada permainan nih, Mas. Ternyata Mas mau bisa ngeluarin sertifikat. Secara perdata, menang loh di pengadilan. Iya. Tapi ternyata ada permainan di belakang. Ah. Oke, paham Kan saya. banyak kasus kan. Iya, Banyak kasus tanah kan banyak banget tuh. banyak ya Pak. Nggak tahu saya. Dia yang ngomong banyak, aku tanya Pak Alek. Ini Nggak tahu saya. Ini mancing. Saya nggak mau. Yang di luar pengetahuan saya jangan. Kalau di luar kabarnya ini kan saya contoh aja. Iya kabarnya Pak ya. Iya. Ini sampai ada Kabarnya benar sih Pak. sampai kata mafia tanah banyak kan Iya. begitu. Kalau ada mafia tanah berarti kan ada permainan seperti itu. Kan gitu. Jadi kan itu kan dia perdata bisa menang. Oke. Dia punya sertifikat, semua menang loh. Tapi ternyata ketika dibawa Karena punya suratnya. punya suratnya semua lengkap, dibawa ke pengadilan menang. Tapi ternyata ada permainan, Oh, ketahuan. Ketahuan. Nyogok, gratifikasi. dia nyogok kepada orang bahwa ternyata dia pakai supaya bisa tanah yang tadinya bukan milik dia Heeh. bisa jadi milik dia. Oke. Kan banyak begitu. Oke. Banyak. Iya. Dan banyak lagi banyak. Katanya ya. sih Pak. Katanya sih benar. Kan gitu. tuh. Berarti sebenarnya di BUMN tuh gak bersih-bersih banget dong Pak. Makanya Pak Erik itu bikin bersih-bersih. Pinter banget. Pinter banget. Loh, banyak loh Mas yang kita sebenarnya apa ya? Proses Pak Erik itu ada yang konglomerat juga ada yang tangkap loh. Oh iya. Dirutnya juga ada yang tangkap. Seumur hidup loh di penjara. Oh iya. Ya, selama Pak Erik ini. Itu triliun rupiah tuh. Berarti Beneran. sebenarnya dalam BUMN sendiri, staf-staf di dalamnya itu bisa ada permainan juga ya. Bisa jadi. Dan bisa jadi ini yang ketahuan ini adalah satu bongkah kecilnya. Bisa jadi. Makanya kita kan terus-terusan aja. Audit pakai langsung lempar. Audit langsung bawa kejaksaan. Langsung bawa kejaksaan. Kita gitu. Cukup banyak yang selama proses Pak Erik ini banyak yang ditangkap-tangkap. Oh. Gitu. Bersih-bersih lah. Korbannya apa nih Pak? Dari PT Antam sendiri, dari Bapak dengar sendiri strateginya apa dan korbannya apa nih sekarang Pak? Korban apanya nih? Kerugian dan korban karyawan mungkin ada direktur yang dirumahkan atau Nggak apa? ada. Karena level bawah banget. Level bawah? Iya. Di butik-butik itu. Oh. Kan butik emas, banyak tuh butik-butik emas. Jadi kayak resepsionis yang ngeluarin kayak gitu ya punya. Kami Bisa hutang jadi. berapa Iya. gitu ya. Berani banget ya Pak ya? Berani, Pak. Ya namanya permainan mah apa aja mungkin dilakukan, dijanjikan sesuatu kali. Dan memang terbukti ada juga memang dari aksi ini ngasih sesuatu ke karyawan Antam itu. Oke. Kalau karyawan BUMN itu PNS nggak sih? Bukan. Bukan PNS. Bukan PNS. Pak. Bukan. BUMN, tapi BUMN itu punya negara. Punya negara. Jadi kalau misalnya kita mainin BUMN itu korupsi hitungannya. Korupsi karena dianggap sebagai kekayaan negara. Korupsi duit negara ya? Iya. Oke. Meskipun mereka bukan PNS ya? Bukan. Oh. Karena BUMN tuh Sial banget kayak deh Pak Budi. Makanya beli emas di toko emas aja lah. karena gini dia lihat kalau sana tempat lain toko emas lain kayaknya nggak bisa nih main nih kali atau apa gitu ya. Gitu. Oke. Pak, sudah lama Pak di BUMN? 4 tahun lebih lah ini. 4 tahun lebih. Sebelumnya di mana Pak? Saya sebelumnya di swasta ya. Di media Pak katanya. Media, Pak. iya. Aduh mantap. Kok bisa pindah ke ikut Pak Erik Pak? Udah waktunya kali. Sudah waktunya. Gimana Cari- sih Pak Erik Thohir gimana Pak? Mimpin BUMN ini Pak? Nanti saya bilang promosi lagi. Apa-apa Pak, ini Nggak ajang apa-apa ya. Pak. Biar naik jabatan Pak. Jangan lupa ngajak saya Pak. Tahu jawabannya udah mentok. Oh, sudah bentok. Jadi ya Pak Erik sih iya. Sekarang BUMN kan kemarin kita ngasih keuntungan dividen ya ke negara milik pegang saham. Itu rekor terbesar sepanjang sejarah BUMN ada. Oh iya, 84 triliun. 84 triliun. Semua BUMN. Enggak semua. Ada yang bisa, ada yang ngasih kan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya. Kasih 84 triliun. Totalnya. Itu di keuntungan. Dalam sejarah baru sekali itu. Baru sekali itu. Tahun lalu. Sebenarnya itu angkanya juga menurutku Pak ya. Iya. Nggak gede-gede banget. Tapi kalau itu sudah jadi prestasi, berarti sebelum-sebelumnya kacau banget Pak.
Ini ngejeknya bahaya ini. Bener nggak sih? Nah, BUMN kan gede-gede, Pak. gede-gede. Kan kalau saya nggak salah ya, ada Bank Mandiri, Betul. Pertamina, Betul, PLN. PLN. Pak gila, Pak. Pertamina itu, Pak, satu-satunya the one and only, Pak, di Indonesia, Pak. Ada Shell. Hah? Ada Shell kan? Shell itu, tapi kan dari Pertamina juga kan? Enggak. Dia sendiri. Oh, sendiri. Iya. Nah, Oke. gini, Air gini. minum. Oh, air minum enggak. Itu BUMD, daerah, bukan BUMN. Artinya ada perusahaan-perusahaan yang... Tapi gini loh, Mas. Kebayang ya, ini kita swasta gitu ya. Swasta ini kalah saing sama BUMN. Saya kasih contoh. Pertamax, yang sejenisnya. Pertamaxnya sampai di Papua ada loh. Harganya sama. Wow. Oke. Shell berani nggak? Harga Shell bikin harga yang sama di Jakarta sampai ke Papua. Oke. Nggak berani, Mas. Oke. Sampai ke Banten aja udah nggak lagi itu Shell. Sekarang harga minyak semua sama ya, Pak? Sama. Nah, karena Pak Jokowi kemarin juga Iya. mintanya pemerataan semua sama ya. Itu yang bikin kita beda sama. Jadi Pertamax tuh di Kalimantan harus ada juga. Oke. Nah itu nggak sanggup swasta. Nah jadi artinya satu sisi, sementara kan sekarang motor semua kan nggak bisa lagi pakai Pertalite, Mas. Oke. Dia harus pakai ron tinggi kan. Nah Pertamax tuh ada sampai ke daerah-daerah. Itu nggak sanggup di uang swasta. Oke. Jadi satu sisi dia betul mendominasi, sisi lain dia juga harus meyakinkan bahwa harga harus sama. Jadi kita itu harganya ada untung di sini, ada rugi di sini, Mas. Oke. Diseimbangin. Bawa transportasi logistik ke Papua gimana coba? Subsidi silang ya. Subsidi silang. Subsidi Nah, itu yang memang buat kita jadinya punya tanggung jawab di situ. Oke. Dari semua BUMN yang ada, Pak, yang mana yang paling cuan? BRI. Andalan Pak Thohir. BRI. BRI, Pak. Kok bisa? Lah, gila ya BRI. Padahal kan ada Mandiri. Mandiri juga untung, cuan juga. Lebih Kan gede. kita ngomong cuan paling gede BRI. Listrik enggak, Pak? Listrik cuan, tapi nggak sebesar itu. Kok bisa, Pak? Kembali lagi tadi, dia kan harus kasih listrik itu kan harus sama semua juga di mana-mana. Oh. Itu yang bikin beda. Subsidinya. Subsidinya itu. Dia juga di mana-mana harus sama. Tapi kalau mau listrik di Indonesia kan cuma dengan PLN, Pak. Sekarang ada yang pakai itu tuh, solar cell. Sudah dimatiin, Pak, nggak boleh. Oh Pak. gitu. Cepet banget. Kayaknya di rumah, di rumah soalnya. Tapi bisnis kayak gitu kan 270 juta penduduk Indonesia bergantung dengan satu perusahaan itu logikanya, Pak ya. Logikanya cuannya harusnya lebih dari 80 T lah, Pak. Enggak. Karena yang tadi itu kembali lagi bahwa kita perlu mendistribusikan listrik itu di mana-mana yang sama. Oke. Biasanya kalau swasta dia cuma berani di daerah-daerah yang gede-gede aja. Kalau nggak gede dia nggak berani. Oke, yang banyak penduduk, yang cuan. Baru berani. Kalau nggak berani kita kan nggak cuan pun harus masuk. Oke, nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Iya. Sekarang desa yang nggak ada listrik tinggal dikit banget. Hampir 90% dong. Ada listrik semua. Mau nggak mau kita harus bikin gardu, bikin mau sesuatu di sana. Mau rugi mau nggak, ya itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Dan gini Mas, nyambungin listrik aja kan nggak gampang. Dari Jawa misalnya, dari ke Kalimantan, ke apa itu harus satu sistemnya kan susah banget. Sampai hari kita Sulawesi aja belum satu sistem dengan kita. Oke. Dengan Jawa. Oke. Jadi ada yang kelebihan listrik, ada yang kekurangan listrik. Oke. Nah itu kan membangunnya ya konsekuensi aja. Oke. Nah itu yang bikin kita beda. Makanya susah cuannya gede ya. Susah. Kalau sebesar Singapura mah gampang, kecil banget. Kita, wow. Dan ketika sudah dibangun semua, mungkin itulah cuannya datang kayak gitu ya. Tapi ketika kita masih bangun, masih investasi. Nggak bisa. Kayak jalan tol Mas, ke Sumatera. Yang nggak mungkin untung dulu. Nggak mungkin untung, gila apa untung? Bisa mobil cuma lewat sekali doang, oh lewat. Terus kenapa BRI bisa lebih gede daripada Mandiri, Pak? Dia agak agresif, dia agresif betul kali ini karena dia masuk ke ultramikro. Oh. Jadi pedagang-pedagang bawah. Yang dulu pakai ke apa tuh tengkulak-tengkulak, yang bunganya bisa sampai 10% per bulan atau apa semua itu. Sekarang kan enggak. Sekarang kan pakai masuk mereka level bawah banget. Bunganya kecil banget. Gitu. Dari semua BUMN yang paling jelek, Pak, yang kena marah Pak Erick Thohir terus. Itu yang karya-karya itu. Yang mana, Pak? Karya-karya. Karya mana, Pak? Ya kayak Wawi gitu. Kalau utama oke.
Oke. Utama Karya udah oke sekarang. Itu apa tuh ya? Jalan ya? Ya kontraktor. Oh, kontraktor. Ya manajemennya dulu jelek lah. Oh. Jadi uang nggak dipakai nggak bener, beli barang nggak bener gitu, kemahalan beli barang gitu. Beli barangnya kadang-kadang hanya kertas, nah, bingung kan? Izin jalan tol. Iya. Itu kan Pak. nggak dibangun, habis itu dijual. Oh. Dia beli. Itu kan hanya beli izin, habis itu Oke. dia bangun kemahalan. Jadi investasinya lu nggak bagus. Jadi makanya kan kita lagi benahi juga. Lagi dibenahin semuanya, Pak ya. Capek juga benahinya Pak Erik itu. Luar biasa, Pak Luar Erik. biasa, Pak Pak Erick Erik. Thohir ya. Tapi bisa tetap jabatan PSSI pula, Pak. Itu hobi mas. Itu hobi. Bayangin dia dulu pernah pegang Inter Milan gitu kan hobi. Kalau orang hobi ya susah ya. Tapi keren sih, saya suka sih gaya Pak Erick Thohir sih. Benar ngedobrak sesuatu hal yang baru. Ya bagaimanapun juga kan memberikan 84 triliun yang katanya itu terbesar sepanjang sejarah kan itu adalah suatu prestasi yang besar ya. Pasti. Dan nggak gampang tiba-tiba mencatatkan angka seperti itu Iya, juga. Iya. Ya meskipun ya mungkin publik juga ngerasa oh kecil angka tersebut, tapi mungkin angka tersebut sudah besar. Dari sekian rekor setiap tahun. Betul. Belum lagi pajak mas, pajak kita besar loh. Bayar pajak juga Pak? Ya, bayar pajak. BUMN bayar pajak Pak? Bayar pajak. Oh. Tahu nggak berapa pajak kita? Berapa Pak? Hampir 500 triliun. Bingung kan? Pajaknya 500 triliun Hampir Pak? 500 triliun setahun. Itu pajaknya 40%. Jadi kalau kita ini nyumbangnya besar di situ, jadi activity-nya tinggi kan? Kalau pajak tinggi kan artinya aktiviti tinggi. Oh, okay. Berarti aktiviti kita tinggi banget. Berarti sebenarnya kalau BUMN tuh dengan negara itu dianggap profesional ya Pak ya? Profesional. Berarti kalau misalnya ada tender itu profesional kita ikut? Profesional. Kita bayar pajak. Malah kita kalau kadang-kadang kalau kita ini antar perusahaan kita dibeli sama ini, diambil aset atau dibeli itu bayar pajak juga mas. Kayak jual beli aset. Oh. Jadi merger tuh harus ada jual beli, ya jual betul pajak. Pajak yang berlaku di BUMN sama dengan pajak yang berlaku di swasta. Sama persis. Oh. Oke, jadi semuanya sama kayak Sama swasta ya. persis. Cuma ini adalah punyanya Punya negara. negara, iya. Sangat profesional. Oke. Enggak, ya ngomong kalau nggak profesional mati itu, hancur. Makanya kalau yang hancur dimatiin sama Pak Erik. Oh. Dibunuh Pak, tapi dulu. kenapa katanya itu ada beberapa BUMN yang dijual ke asing, Mbak? Kok bisa? Yang mana nih? Indosat. Ya, saya nggak tahu tuh dulu itu. Kan cuma nanya, Pak, kenapa? Kita misalnya kalaupun ini mengajak joint venture, oke. Investasi IPO, ya iya dong, kan itu publik ya. Kemudian itu kan menggerakkan ekonomi juga. Baru kalau dia jual ke asing, lebih kepada joint venture aja. Oke. Pak, terakhir deh Pak, apa sih bedanya emas antam dengan emas logam mulia biasa, Pak? Sama aja. Terus kenapa kita harus beli ke emas antam, Pak? Ada kok swasta. Iya. Kan ada tuh swasta kan jual emas juga Iya, nih, ada Pak. juga. Kan bukan antam itu. Iya. Apa bedanya, Pak? Orang percaya sih ya, bahwa itu emas asli. Dua-duanya asli, Pak. Iya, tapi orang kadang-kadang persepsi di publik, wah ini punya negara nih, asli nih, gitu. Oh. Makanya kalau udah stempel antamnya itu Cuma berharga. merek aja ya. Merek berarti aja, ya. hanya brand. Artinya malah bagi saya senang. Artinya rakyat lebih percaya, publik lebih percaya antam daripada emas swasta. Kenapa Budi Said belinya di antam, Pak? Ya makanya ditangkap berarti ada sesuatu dong, itu aja. Atau ini ada terakhir Pak ya? Iya, iya. Atau ini ada keterlibatan negara di dalam? Nggak ada. Murni tidak ada, Pak? Murni nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jangan curiga gitu. Aku mau akan kan bilang gua ada. tanya, Pak. Nggak apa-apa, apa aja boleh. Kita kan sebagai rakyat itu mengklarifikasi. Apa aja bertanya. boleh. Tapi sekali lagi Mas, Hah. Mas Richard, ya paling nggak masyarakat diajari gitu. Jangan pernah percaya dengan investasi-investasi yang nggak logik gitu ya. Kan nggak mungkin gitu. Bikinlah ya ambillah investasi yang logik lah gitu kan. Ori aja cuma 6% sampai 7% setahun gitu. Ini tiba-tiba 15% kan nggak mungkin. Oke. Apalagi sekaliber Budi Said. Kalau Pak Budi Said keluar nih Pak pengadilan, ternyata tidak bersalah. Ya, Apa artinya Pak? Harus bayar tetap Pak? ya kita lihat. Tarung lagi dong di pengadilan. Lagi Pak? Lagi. Ini Karena nggak mungkin. kakap lawan kakap, paus lawan paus Pak ya? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin banget gitu. Sangat nggak mungkin ada investasi seperti itu.
Ya kan bisa jadi Pak Budi Saidnya dibodohi gitu Pak. Sekalibernya Crazy Rich. Mas Rica aja mau gitu. Percaya gitu. Oke, thank you Pak Arya sudah datang ke sini. Makasih sudah memuaskan rasa ingin tahu saya. Soalnya publik juga banyak bertanya dan heran juga sih Pak. Ya, Mudah-mudahan kalian paham setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Arya. Ya, siap. Thank you Pak. Thank you. Makasih. Cukup dengan tanya Dokter Richard.